Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Anak-anak semuanya, alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa melaksanakan kegiatan masih dalam keadaan belajar, sekalipun keadaannya masih daring, masih ngaji online, masih belum tatap muka. Kita berharap semoga segera berakhir adanya musibah corona ini sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan apa saja. Orang tua kita juga gitu bisa melaksanakan kegiatan berupa aktivitas apa saja dengan normal, biasa, tidak sebagaimana pada saat-saat ini. Untuk itu mari kita bersama-sama membaca Ummul Quran dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga semua apa yang menjadi kegiatan kita berjalan dengan lancar dan belajar ini bisa mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada pelajaran yang lalu telah kita pelajari tasrif lughawi untuk fi'il madhi, mulai dari bina soheh, bina mudhoaf, kemudian bina ajwaf, kemudian nakes, dan juga ada yang dari selain sulasi mujarrad. Itu yang terakhir kemarin, itu dari bina nakes seperti goza, roma, rodia, dan sarwa. Untuk sekarang kita buka halaman 41, yaitu tasrif lughawi untuk fi'il madhi mabni maf'ul al-muttasil bi dhamiri raf'in, yaitu fi'il madhi yang mabni maf'ul yang bertemu dengan dhamir mahal rafa', dhamir muttasil mahal rafa'. Untuk wakai-wakainya ya bisa disamakan dengan yang kemarin halaman sebelumnya, yaitu fi'il madhi yang mabni fa'il. Urutannya sama persis, mulai dari fi'il madhi itu wakai mufrad mudzakkar ghaib, nomor 1, nomor 2 tasniyah, lalu jama', sampai yang terakhir mutakallim wahdah dan mutakallim al ghair abil mu'adzab. Nah, sekarang kita baca yang kemarin dulu supaya tidak lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Ghaza, ghazawa, ghazau, ghazat. Nah, ini biasanya menghafalkannya ini panjang pendeknya kurang tepat, disesuaikan dengan tulisannya itu. Ghaza, ghazawa, ghazau, ghazat, ghazata, ghazauna, ghazauta, ghazautuma, ghazautum, ghazauti, ghazautuma, ghazautunna, ghazautu, ghazauna. Roma, romaya, romau, romat, romata, romaina, romaita, romaituma, romaitum, romaiti, romaituma, romaitunna, romaitu, romaina. Rodia, rodia, rodu. Nah, ini biasanya rodia, rodiyu. Nah, ini dibiasakan yang betul sesuai dengan tulisannya itu. Rodia, rodia, rodu, rodiat, rodiyata, rodina, rodita, rodituma, roditum, roditi, rodituma, roditunna, roditu, rodina. Sarwa, sarwa, saru, sarwat, sarwata, saruna, saruta, sarutuma, sarutum, saruti, sarutuma, sarutunna, sarutu, saruna. Jadi wajah tasrifnya ada 14.
untuk fi'il madhi mabni fa'il. Sekarang juga begitu, sama ada 14-nya, yaitu fi'il madhi yang mabni maf'ul, yang bertemu dengan dhamir rafa, dhamir mahal rafa. Nah, ini fi'il madhi mabni maf'ul atau disebut mabni majhul, mabni maf'ul atau mabni majhul, atau kalau dalam istilah nahwu jurumiyah mabniyun lima lam yusamma fa'iluhu, atau kalau dalam bahasa Indonesia disebut kata kerja pasif. Di kata kerja itu ada dua macam, ada kata kerja aktif, ada kata kerja pasif. Kata kerja aktif ya seperti nasoro, sona, goza. Nah, ini sekarang kata kerja pasif, itu sama dengan fi'il madhi mabni maf'ul. Cara membuatnya adalah huruf pertama di dhammah dan sebelum akhir di kasroh. Ya, dumma awaluhu, huruf pertama di dhammah, wa kusira ma qoblal akhir, dan sebelum akhir di kasroh. Contoh, nasoro menjadi nusiro. Nasoro iki artinya wis nulung. Huruf pertama di dhammah, nun di dhammah. Sebelum akhir di kasroh, sotnya nusiro. Artinya berbeda. Nasoro wis nulung, kalau nusiro wis ditulung. Itu kata kerja aktif. Nasoro telah menolong, nusiro telah ditolong. Nah, ini kata kerja pasif atau fi'il mabni maf'ul atau mabni majhul. Contoh, kataba misalnya, kataba huruf pertama di dhammah jadi ku, huruf sebelum akhir di kasroh ti, kutiba. Kalau kataba menulis, kutiba ditulis. Lagi fataha, fataha misalnya artinya membuka, di dhammah huruf pertamanya fu, sebelum akhir ti, kha, futiha, fataha membuka, futiha dibuka, futiha dibuka. Lagi akhoda, akhoda fathah semuanya, fi'il madhi mabni fa'il fathah semuanya. Kalau di mabni maf'ul menjadi gimana? Huruf pertama di dhammah dan sebelum akhir di kasroh. Akhoda menjadi ukhidha. Artinya akhoda mengambil, ukhidha diambil. Ya, ukhidha diambil. Ya, itu cara membuat fi'il madhi mabni fa'il. Ini kalau sulasi mujarrad. Kalau selain sulasi mujarrad ada ketentuannya sendiri ya. Seperti ifta'ala menjadi uftu'ila, tafa'ala menjadi tufu'ila. Nah, ini yang sulasi mujarrad kita pahami dulu. Contoh lagi, syaroba misalnya artinya minum menjadi syuriba, diminum. Nah, kemudian dalam contoh tasrifan itu fu'ila, ini asalnya fa'ala. Fa'ala telah berbuat, wis agawe menjadi fu'ila, wis diperbuat, telah diperbuat, dilakoni, fu'ila. Nah, ini yang bina sokheh. Yang tidak bina sokheh, ini contohnya madda. Ini dari bina mudhoaf. Bina mudhoaf. Mudhoaf itu lafadz yang ain fi'il dan lam fi'ilnya berupa huruf yang sejenis. Mad
madda ini asalnya madada. Mim ini fa fi'il, dal yang pertama ain fi'il, dal yang kedua lam fi'il, madada. Nah ini lafadz yang ain fi'il dan lam fi'ilnya berupa huruf yang sejenis disebut bina mudhoaf. Ini yang mabni fa'il, madda artinya wis ndawakno, wis ndawakno menjadi mudda, asalnya mudida. Lah ini huruf pertama di dhammah dan sebelum akhir di kasroh, jadi mudida. Tapi karena diiklal, nah akhirnya menjadi mudda. Ilalnya sama dengan ini, madda asalnya madada, ikut wazan fa'ala. Langkah pertama, dal yang pertama disukun karena ada dua huruf yang sama dan ini akan diidghamkan. Li ajli syartil idghami, menjadi syarat idgham. Syaratnya idgham gimana? Itu ada dua huruf yang sama sedangkan yang pertama mati dan yang kedua berharokat. Ya ini masih berharokat keduanya. Supaya memenuhi syarat maka dal yang pertama ini disukun. Uskinatid dalul ula li ajli syartil idgham. Dal yang pertama disukun sebagai syarat menjadi idgham, maka menjadi madda. Ini dal yang pertama disukun jadi madda. Nah setelah madda ada dua huruf yang sama, yang pertama sukun dan yang kedua berharokat, maka harus diidghamkan, maka menjadi madda. Ini juga begitu, mudda asalnya mudida. Dari mudida ini dal yang pertama disukun karena menjadi syaratnya idgham. Uskinati dalul ula li ajli syartil idgham. Fasara mudda. Dal yang pertama disukun. Baru setelah itu dal yang pertama diidghamkan kepada dal yang kedua menjadi mudda di tasdid itu. Ini contoh bina mudhoaf. Kita ingat mudhoaf itu ada dua macam, ada mudhoaf sulasi, ada mudhoaf rubai. Kalau ini mudhoaf sulasi, yang huruf aslinya terdiri dari tiga. Beda kalau mudhoaf rubai yang huruf aslinya ada empat. Contohnya tok to'a, bal bala, zal zala. Ada dua yang kembar. Tok to'a toknya dua, hamzahnya dua. Bal bala baknya dua, lamnya dua. Itu mudhoaf rubai. Nah ini yang mudhoaf. Kemudian contoh yang ketiga, sona. Ini asalnya sowana. Asalnya sowana ikut wazan fa'ala. Ini tentunya pada pelajaran di ilal sudah pada kaidah pertama. Wawu diganti dengan alif, ubtilatil wawu alifan litaharrukiha ba'da fathatin muttasilatin fi kalimatiha. Wawu diganti dengan alif karena ada wawu berharokat terletak setelah fathah yang bertemu di dalam satu kalimah, maka menjadi sona. Sona. Nah ini kalau dimabnikan maf'ul adalah dhamma awaluhu wa kusira ma qoblal akhir. Huruf pertama di dhammah ini dan huruf sebelum akhir di kasrah. Suwina. Suwina ini setelah diiklal, ini prosesnya ini cukup panjang. Ini besok ada pelajaran iklal sendiri. Suwina bisa menjadi sina, bisa menjadi suna atau bisa menjadi soena. Nanti ketika pelajaran iklal mendatang ini ada keterangannya. Nah, jadi dimabnikan maf'ul menjadi sina. Suwina asalnya artinya sona, artinya ngerekso, menjaga. Sina artinya direkso atau dijaga. Sona menjaga, sina dijaga. Apa misalnya dijaga kebersihannya, ya di rumah, di mana saja biasa dijaga kesehatannya supaya tetap sehat, ya, ibadah kepada Allah, jamaah di musola ya sehat. Nah, ini sina, dijaga kesehatannya, dijaga kebersihannya, dijaga apa? Itu apa yang menjadi hak miliknya
jaga jangan sampai rusak, jangan sampai hilang dan sebagainya. Beda kalau ini madda wis ndawakno sapa wong ing benang. Apa benang apa sekarang ini yang dipanjangkan itu benangnya layangan. Ya, layangan madda wis ndawakno sapa wong al khaita ing benang. Kalau ini mudda wis didawakno apa benang, wis didawakno apa rambut. Ini rambutnya rupanya anak-anak ini masih ada yang panjang. Nah, ini supaya ya dibersihkan, potong, apalagi ketika sujud tidak kopiahan, rambutnya sampai menempel pada tempat sujud, menjadikan tidak sah sujudnya. Makanya ini pakai kopiah. Ada yang panjang itu. Nah, ini kita biasakan yang bagus. Muda didawakno. Nah. Kemudian yang ketiga, contohnya ba'a. Ba'a ini asalnya baya'a. Ini sama dengan sona, bedanya kalau sona ini bina ajwaf wawi, kalau ba'a ini bina ajwaf ya'i. Wawiyah itu kalimah yang fa fiilnya berupa, yang ain fiilnya berupa wawu. Kalimah yang ain fiilnya berupa wawu ini asalnya sawana, ini ain fiilnya wawu. Ya, ajwaf wawi. Kalau ajwaf ya'i, kalimah yang ain fiilnya berupa ya. Ini sona ini sorof bab ke-1, kalau ba'a ya bi'u bab kedua. Ya, asalnya baya'a. Ini namanya fi'il madhi yang mabni fa'il atau mabni ma'lum atau kata kerja aktif. Sedangkan kalau dibuat mabni maf'ul adalah huruf pertama di dhammah dan sebelum akhir di kasroh. Dhamma awaluhu, huruf pertama di dhammah jadi buyi'a. Ini aslinya bi'a, aslinya buyi'a. Wa kusira ma qabla akhir, dan sebelum akhir ya-nya ini di kasroh menjadi buyi'a. Buyi'a di iklal ya, karena ada aturan iklal, kaidah iklal itu, maka akhirnya menjadi bi'a. Jadi bi'a artinya ba'a wis dodol sapa wong, sapa dheweke lanang siji. Kalau bi'a wis didol apa dheweke lanang siji, apa to sapa ya, apa dheweke lanang siji. Misalnya ba'a wis dodol sapa Muhammadun Muhammad kitaban ing kitab. Kitaban ing kitab, kitab telah menjual, Muhammad telah menjual kitab. Ba'a Muhammadun kitaban, telah menjual sapa Muhammadun Muhammad kitaban ing kitab. Kalau dimabitkan majhul menjadi fa'ilnya dibuang, Muhammadunnya dibuang jadi bi'a. Dendol opo kitabun kitab. Bi'a wis didol opo kitabun kitab. Kitab itu telah dijual ya, di toko ini dijual, dijual belikan. Nah, ini ba'a. Kemudian contoh yang keempat, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang kelima adalah goza. Ini kurang alifnya, kebusak tadi. Goza asalnya gozawa. Goza asalnya gozawa. Ini kurang alifnya. Ini juga gitu, kaidah ke-1 yaitu ikut wazan fa'ala. Goza asluhu gozawa ala wazni fa'ala, ikut wazan fa'ala. Ubdilatil wawu alifan, wawu diganti dengan alif, litakharrukiha ba'da fathatin, karena wawu berharokat setelah fathah. Muttasilatin fi kalimatiha, yang bertemu di dalam satu kalimat. Fasoro goza, ini sama dengan sona dan ba'a, yaitu kaidah ke-1. Ini yang mabni fa'il atau mabni ma'lum.
Kenapa disebut mabni fa'il? Karena yaitu disebutkan fa'ilnya. Ketika disebut fi'il ada fa'ilnya, itu mabni fa'il. Tapi kalau mabni maf'ul, fa'ilnya tidak disebutkan, langsung maf'ulnya yang menempati tempatnya fa'il. Bi'a didol opo alkitabu kitab, opo kitabun kitab, jadinya begitu. Nah, ini ghazawa asalnya. Di mabni majhul yaitu Dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhir. Huruf pertama di dhammah hu dan sebelum akhir di kasrah zi, huzia. Ya ini ada asli huzia, asalnya huziwa. Dari huziwa menjadi huzia. Kenapa? Karena ada wawu berharokat jatuh setelah harokat kasroh. Yang mirip, yang cocok dengan harokat kasroh bukan wawu tapi adalah ya. Makanya ini disesuaikan dengan harokat sebelumnya, karena harokat sebelumnya ini kasroh maka diganti dengan ya. Jadi huzia asluhu huziwa ala wazni fu'ila, ikut wazan fu'ila. Lah wawunya diganti dengan ya karena terletak setelah harokat kasroh menjadi huzia. Artinya ghaza wis perang. Sopo dheweke lanang siji wis merangi, sopo wong sapa lanang siji misalnya kafiron ing wong kafir. Orang itu telah memerangi kepada orang kafir, orang yang tidak muslim. Nah, dimabnikan majhul jadi ghuzia. Ghuzia wis diperangi sopo kafirun wong kafir, orang kafir itu telah diperangi. Aduh, ini ghuzia. Dah, ini fi'il madhi mabni majhul atau mabni maf'ul. Mari bersama-sama kita tasrif lughawi. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab halaman 41, fu'ila fu'ilu fu'ilat fu'ilata fu'ilna fu'ilta fu'iltuma fu'iltum fu'ilti fu'iltuma fu'iltunna fu'iltu fu'ilna. Ini fa'ala ini adalah wazan. Wazan artinya itu timbangan. Untuk mengetahui fa fi'il, fa ain lam ini sebagai lambang. Fa itu fa fi'ilnya, ain itu ain fi'il, lam fi'ilnya. Contohnya nasoro, fa yang lurus dengan fa ini berarti fa fi'il. Ya. So ini yang lurus dengan ain berarti ain fi'il. Ini wazannya. Lah yang ini semuanya ini namanya mauzun. Mauzun itu yang diikutkan pada wazan. Ibarat neraca timbangan, timbangan ini wazan ini yang dibuat sebagai timbelnya, ya sebagai timbelnya. Ini biasanya ini ada contoh timbangan ini. Nah, ini namanya timbangan. Nah, ini misalnya fa'ala, ini timbelnya. Fa'ain layam. Kemudian ini contohnya madda yang ditimbang, mauzun, ini mauzun yang ditimbang, madda, nasoro, sona, ba'a, ghaza, ini namanya mauzun yang diikutkan pada wazan. Nah ini kalau sudah sama, nah fa'ala wazannya kok nasoro ini berarti apa? Sudah pas. Fa ain lam 3 huruf, fa ain lam 3 huruf harokatnya sama, maka ini binanya namanya bina soheh. Jadi nasoro ini contoh bina soheh. Beda kalau madda fa'ala ini jumlah hurufnya enggak sama. Fa'ala hurufnya 3, fa, ain dan lam timbangannya. Madda hurufnya di sini 2. Yang satunya bertasdid. Nah ini berarti tidak beres. Kalau tidak beres ini berarti perlu dimasukkan ke rumah sakit. Tidak sehat, tidak soheh, tidak waras, tidak sehat. Ini berarti apa? Ada yang tidak sehat, maka perlu dimasukkan rumah sakit. Rumah sakitnya apa? Iqlal.
hilal madda asalnya madada, dari madada ikut wazan fa'ala. Maka ini ada bina mudhoaf, namanya kembar, ada yang kembar. Kalau goza ya gitu, misalnya yang ditimbang mauzunnya itu goza, goza ini fa'ala, fa'ala ada 3 huruf dan 3 harokat, ini goza, ini ada hurufnya betul 3, satunya alif, alif tidak ada yang berharokat, maka ini juga tidak beres. Kalau tidak beres, ini diketahui ini lam fi'ilnya berupa huruf ilat wawu. Karena lam fi'ilnya berupa huruf ilat wawu, maka disebut bina nakis wawi. Nah, ini sudah dipelajari dalam ilal nih. Nakis wawi, goza asalnya gozawa. Nah ini enggak sama, berarti ada jomplang. Kalau nasoro pas sama soheh. Yang ada penyakitnya huruf ilatnya itu di tengah, ini ajwaf dan sebagainya. Fu'ilah tadi. Contoh mauzunnya nusiro, nusiro, nusiru, nusirat, nusirota, nusirna, nusirta, nusirtuma, nusirtum, nusirti, nusirtuma, nusirtunna, nusirtu, nusirna. Mutta, mutta, muttu, muttat, muttata, mutidna, mutitta, mutittuma, mutittum, mutitti, mutittuma, mutittunna, mutittu, mutidna. Ini dari mutta. Sina, ini yang bina ajwafawi. Sina, sina, sinu, sinat, sinata, sinna, sinta, sintuma, sintum, sinti, sintuma, sintunna, sintu, sinna. Contoh lain misalnya kolam jadi kila, 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 kilu, kilat, kilata, qilna, qilta, qiltuma, qiltum, qilti, qiltuma, qiltunna, qiltu, qilna. Bi'a, 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 bi'u, bi'at, bi'ata, bi'na, bi'ta, bi'tuma, bi'tum, bi'ti, bi'tuma, bi'tunna, bi'tu, bi'na. Ini asalnya buyi'a, buyi'a, ini buyi'a, buyi'a, buyi'u, buyi'at, buyi'ata, buyi'na, buyi'ta, buyi'tuma, buyi'tum, buyi'ti, buyi'tuma, buyi'tunna, buyi'tu, buyi'na. Sina ya gitu asalnya suwina, suwina. Kila, kuwila, kuwila, kuwilu, kila, kila, kilu. Nah, ini kita biasa kita tahu dalam hadis atau dalam tiba. Kila huwa Adam, qala Adamu bihi uniluhu a'lal maratib, kila huwa Musa, dan seterusnya. Kila asalnya kuwila, sama dengan sina asalnya suwina. Kemudian yang terakhir huzia, 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 huzu, huziyat, huziyata, huzina, huzita, huzituma, huzitum, huziti, huzituma, huzitunna, huzitu, huzina. Jadi asalnya huziwa, karena huziwa, huziwa, huziwu, asalnya gitu. Huziwat, huziwata, huziuna, huziuta, huziutuma, huziutum, huziuti, huziutuma, huziutunna, huziutu, huziuna. Ini aslinya. Jadi biasanya salah membacanya huzia, huzia, huziu. Nah, ini dibetulkan huzia, huzia, huzu, huziyat. Ya, sama dengan yang mabni fa'il ya gitu, goza, gozawa, gozau, ini gozawu asalnya. Ini huzia, huzia, huzu, huzu asalnya huziwu. Nah. Fu'ila, fu'ila, fu'ilu, fu'ilat, fu'ilata, fu'ilna, fu'ilta, fu'iltuma, fu'iltum, fu'ilti, fu'iltuma, fu'iltunna, fu'iltu, fu'ilna, mutta, mutta, muttu, mutta,
muddata mudidna mudidta mudituma muditum muditi mudituma muditun muditu mudidna. Yang terakhir ghuziya ghuziya ghuzu guziyat guziyata guzina guzita guzituma guzitum guziti guzituma guzitun guzitu guzina. Ini lagu lain yang biasa kita baca. Guzia guzia guzu guziyat guziyata guzina guzita guzituma guzitum guziti guzituma guzituna guzitu guzina. Nah, ini sudah selesai, yaitu tasrif lugawi untuk fi'il madhi yang mabni maf'ul atau disebut yang mabni majhul yang bertemu dengan dhamir rafa, dhamir mutasil mahal rafa. Ya, semoga pelajaran kita pada kali ini bisa menambah ilmu yang manfaat dan barokah untuk kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astauti'uka ma 'allamtanihi farduhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astauti'uka ma 'allamtanihi farduhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astauti'uka ma 'allamtanihi farduhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.